Jemaat silakan duduk. Salam. Selamat salam bagi kita semua. Baik, selamat salam juga kepada bendahara Raja Gubuk yang datang dari Nusa Tengah. Kami ucapkan selamat salam bagi keluarga. Oleh karena kasih Tuhan kepada kita sepanjang minggu ini, Tuhan berkati kita sehingga pada saat ini kita dapat bertemu di gereja ini dan juga Bapak Tuhan, karena berkat Tuhan mereka dituntun dari perjalanan ke Sidikwan dengan selamat hingga kita dapat berjumpa di sini. Baik, sebelum kita membaca perkataan kita mengundang Roh Kudus berdoa dan memberkati kita masing-masing. Baik, kita buka lagu kita nomor 340, Sabat Hari Pergantian. Semua jemaat kami undang berdiri. Ayat ini berdasarkan kita sebelum ini yang tertulis dalam Al-Quran
ayat 3 sampai 5 begitu bunyinya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbeda juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan puji, dan tahan puji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak dikecewakan karena kasih Allah telah ditularkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah kita nyatakan kepada kita. Sama-sama kita mengucapkannya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbeda juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan puji, dan tahan puji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Untuk ini mari kita sama-sama berseru dan berdoa. Tuhan Allah kami yang bertambah di dalam kerajaan surga, Allah kami pencipta langit dan segala isinya, Allah kami termasuk dengan di dalam kehidupan kami, yang selalu memberkati di dalam perjalanan hidup kami, sehingga pada zaman yang tidak ingin Tuhan, kami dapat bersama kasih Tuhan yang kami dapat rasakan di dalam perjalanan hidup kami. Hingga pada saat ini kami akan memulai acara demi acara kami di dalam belajar sekolah sahabat hingga acara khotbah. Biarlah Tuhan memberikan kuasa kudus hari ini dengan tengah kami, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga kami masing-masing, dan juga yang sempat dari pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati. Bila mana mereka di dalam perjalanan Tuhan, biarlah ibadah mereka dengan selamat dan baik. Dan juga bila Tuhan mereka dalam keamanan, tetapi Tuhan mereka Tuhan, agar di hari-hari yang datang kami dapat bersama-sama untuk memuji menggunakan nama. Dan juga Tuhan tersedia saudara kami dalam keresahan. Tolong bertahan paham dari surga, sehingga mereka mendapat kesembuhan tadi, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami Tuhan tidak lupa untuk mendoakan Bapak keluarga dan keluarga yang bersama kami pada saat kita ini. Biarlah menjadi kedatangan mereka menjadi berkat di dalam gereja pada sebuah itu. Berkat kami semuanya, ampun dosa kami. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat sore bagi kita semuanya. Dan sahabat ini saya akan membacakan laporan sekolah sahabat pada tanggal 6 Juli 2026. Jumlah anggota OKSS 98 orang, jumlah anggota yang hadir 48 orang, jumlah anggota yang tidak hadir 50 orang, jumlah anggota yang datang tepat waktu 18 orang, jumlah anggota yang membaca Alkitab setiap hari 5 orang, jumlah anggota yang mengaji setiap hari 14 orang, jumlah anggota yang belajar sekolah sahabat setiap hari 10 orang, jumlah anggota yang belajar sekolah sahabat 15 orang, jumlah anggota yang hadir di kebaktian Rabu malam 19 orang, jumlah anggota yang terlibat penginjilan, penolongan KPA, membagikan buku, traktat, kursus Alkitab, dan lain-lain 7 orang, jumlah anggota yang melakukan perawatan 5 orang, jumlah anggota yang melakukan doa 77, 1752 dan doa subuh 3 orang, jumlah anggota yang terlibat mengadakan kegiatan kelompok kecil tidak ada.
Sekian laporan sekolah sahabat yang bisa saya bawakan. Selamat sore. Baik, sebagai promosi sekolah sahabat pada pagi sahabat ini, persekutuan umat Tuhan bertumbuh secara rohani, bukan bertambahnya usia atau pengalaman, tetapi seberapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Semakin mendalamnya pemahaman kita akan Tuhan, dan semakin bertumbuhnya karakter Kristus di dalam diri kita sendiri. Seperti pohon anggur yang terus berkembang untuk mencapai kematangan, kehidupan rohani kita juga harus terus berkembang, mencari kebenaran, dan berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berbuah adalah hasil nyata dari pertumbuhan rohani kita. Buah yang dihasilkan bukan hanya dalam bentuk tindakan ataupun perilaku baik, tetapi juga dalam bentuk perubahan hati dan pikiran yang mencerminkan kasih, kesabaran, pengampunan, dan semua sifat yang diajarkan oleh Yesus. Itulah sebagai promosi pimpinan sekolah sahabat pada pagi sahabat ini. Baik, kita lanjutkan acara kita mendengarkan lagu pujian dari keluarga pendeta Usino. Kami persilakan.
Baiklah, selamat salam untuk kita semua. Terima kasih kepada keluarga pendeta yang telah menyampaikan lagu pujian. Boleh mengangkat kerawangan kita semakin dekat kepada Tuhan. Bila nama kita dipanggil, nama kita harus ada. Bacaan misi kita pada saat ini berjudul Pintu Coklat. Kisah ini diambil dari seorang yang melayani di sebuah pulau yang bernama Pulau Zanzibar. Ya, Zanzibar ini terletak di benua Afrika bagian timur dan terletak di negara yang namanya negara Tanzania. Nah, kisah ini adalah kisah pertama kalinya masuknya gereja Masehi angkatan ke-7 di Pulau Zanzibar. Pulau Zanzibar ini adalah pulau yang mayoritas masyarakat itu menganut agama Muslim. Ya, dia campur aduk Afrika, Persia, dan Arab. Makanya mayoritas agama yang dianut oleh orang-orang di situ adalah Muslim. Nah, ketika pada pagi Sabat, hari yang biasa di Pulau Zanzibar, ada seorang dokter, dia adalah dokter yang pertama dari klinik Advent yang melayani di pulau tersebut. Namanya Josia. Karena dia baru pertama kali melakukan pelayanan di klinik itu, dikatakan selama berbulan-bulan tidak mendapatkan pasien. Ya, mungkin untuk yang bagian kesehatan mungkin pernah merasakan hal yang seperti itu, bagaimana pertama kali melayani berhari-hari tidak mendapatkan pasien. Ya. Josia, dokter pertama di satu-satunya klinik akhir di pulau itu, sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Tetapi ketika dia mendengar ketukan di pintu klinik, ia terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena tidak pernah ada orang yang datang ketika dia melayani di situ selama berbulan-bulan. Tidak pernah ada yang mengetuk pintu sejak dia pindah ke klinik beberapa bulan sebelumnya. Selama tinggal di pulau itu, dia belajar bahwa sangat jarang orang menutup pintu. Jika orang-orang setempat ingin memanggil seseorang di dalam rumah, mereka akan berkata, halo, halo. Tapi beda dengan orang yang mau masuk, yang mau berkunjung di tempat itu dengan cara mengetuk, ya. Tapi kebiasaan orang-orang di tempat itu, kalau mereka mau berkunjung ke tempat orang lain, maka ada kalimatnya, yaitu halo, halo. Orang hanya mengikuti pintu di daratan Tanzania, tempat Josia lahir. Josia berjalan ke pintu dan membukanya. Pintu itu besar dan berwarna coklat, satu-satunya yang seperti itu di lingkungan tersebut. Di luar, ia melihat 7 orang asing, 3 pria, seorang wanita, seorang
dua anak. Lalu dia bertanya, apa yang Anda inginkan? Seorang pria menjawab, dia katakan, dokter, kami tahu ini klinik dan kami datang untuk berbicara dengan Anda. Lalu si Georgia, dokter ini bertanya, apa yang ingin kalian bicarakan? Mereka menjawab, kami ingin berbicara dengan Anda. Dokter itu kemudian membuka mereka masuk. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Moses dan memperkenalkan yang lain sebagai istrinya, anak-anaknya serta seorang temannya yang bernama Ezekiel. Lalu Moses menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Ternyata Moses ini dia memiliki mimpi, dia mempunyai mimpi, dia bermimpi, dia katakan di dalam mimpinya, di sana kamu akan melihat sebuah pintu besar berwarna coklat. Suara itu yang bilang sama dia. Lalu dia bilang, tentu pintu itu orang yang membukanya adalah orang Kristen dari daratan yang membawa Yesus ke pulau ini. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus dilakukan. Kemudian pria itu terkejut. Si Moses itu terkejut dengan mimpi itu, tetapi ketika ia bangun, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Ternyata dia mendapatkan mimpi, tapi ketika dia mendapatkan mimpi itu, ia malah mengabaikan dari mimpi itu. Tapi dikatakan mimpi itu terulang daripada orang berikutnya. Ia tetap mengabaikannya. Ketika mimpi itu datang untuk ketiga kalinya, ia memanggil keluarganya keesokan paginya dan membawa mereka ke klinik. Saat itu masih pagi-pagi pada hari Sabat. Hanya ada satu pintu besar berwarna coklat di rumah ini. Katanya kepada Yosia, saya mengenalinya dari mimpi, tetapi ketika kami tiba pagi ini, pintu itu tertutup. Dalam mimpi saya disuruh menutup, jadi saya menutup. Kemudian dokter itu tersenyum. Namun Moses kembali melanjutkan, mungkin Anda orang yang saya cari dalam mimpi. Apakah Anda seorang Kristen? Dokter itu mengangguk. Sekarang adalah hari ibadah dan saya sedang pergi ke tempat ibadah saya, kata Yosia. Maukah kalian ikut bersama saya? Dan Moses itu pun setuju. Rombongan itu berjalan ke jalan raya naik bus menuju gereja rumah. Setelah kebagian mereka makan siang di sana lalu naik bus kembali ke klinik. Sejak hari itu, Moses dan keluarganya mulai beribadah di gereja rumah setiap Sabat. Josia datang ke rumah mereka dan memimpin pelajaran Alkitab. Ternyata Moses adalah seorang Kristen yang pindah ke Zanzibar dari daratan 7 tahun sebelumnya. Ia baru-baru ini bertemu dengan seorang penjual buku akad di pulau itu, dan ia bersama temannya Ezekiel berdiskusi tentang Alkitab. Saat itulah Moses mendapat mimpi tentang pintu besar berwarna coklat. Di dalam waktunya Yosia menghubungi seorang pendeta di daratan dan memberitahukan bahwa ia mengenal 2 orang Moses dan Ezekiel yang siap untuk dibaptis. Pendeta itu terkejut karena tidak ada orang yang dibaptis di Zanzibar selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, pendeta itu membaptis Moses dan Ezekiel di perairan Samudra Hindia. Yosia bersukacita melihat kedua pria itu menyerahkan diri kepada Yesus. Ia tidak melakukan apa-apa kecuali membuka pintu berwarna coklat itu. Tuhanlah yang melakukan selebihnya. Pintu coklat besar ini akan Zanzibar yang dibuka di sejarah kini sudah diganti dengan pintu lain. Tetapi hari ini bukan hanya pintu yang perlu diganti di kedua bangunan klinik itu. Ada dapat menjadi bagian dari kisah ini dengan memberikan oleh persembahan Sabat ke-13 yang juga dikenal sebagai proyek persembahan misi triwulan, dan persembahan digunakan untuk merobohkan 2 bangunan lama klinik dan menggantinya dengan bangunan yang lebih modern. Terima kasih karena memberi dengan perhati untuk proyek penting. Banyak hal yang dapat kita lakukan dan banyak cara yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk menuntut kita kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tapi
Marilah kehidupan kita, ya, marilah kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kisah ini boleh menguatkan kerohanian kita menjadi pribadi yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Inilah bacaan misa yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita melanjutkan acara kita buka Lagusan nomor 327 tahun waktu pagi sambil menunggu persembahan. Kita sama-sama berdiri. Engkau berkatikan Tuhan melalui berkat kesehatan dan berkat yang Tuhan berikan kepada rumah tangga kami masing-masing. Pada pagi saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengumpulkan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat meninggikan Mu. Berpujilah Engkau Bapa dengan doa kami ini. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita belajar diskusi sekolah sahabat, mungkin karena kami serahkan juga hidayah, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Husinan Bela dan saya dan Bapak Raja Buku, ya. Tapi sebelum kita diskusi sekolah sahabat, kita bernyanyi dari Lagusan nomor 5, satu ayat saja. Satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang penuh kasih, dari sahabat Tuhan yang kudus, dalam tiap berbaktian di ibadah sekolah sahabat, kami akan menggunakan waktu ini untuk diskusi pelajaran sekolah sahabat yang telah kami pelajari sepanjang satu pekan ini.
Kami tetap memohon kuasa hikmat surga menyertai kami, agar kami boleh menyatukan hati dan boleh mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami, bahkan kemalangan dan penderitaan, sehingga dengan demikian kami pun tetap kuat bertahan untuk menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, terimalah doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, karena kita kedatangan tamu pada saat ini, kami serahkan diskusi saudara kita yang dibawakan Bapak Ariton bersama Raja Kubusannya. Kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Saya meminta sedikit waktunya untuk mengabsen. Jumlah Bapak yang datang tepat waktu di kebaktian sekolah sahabat, berangkat tangan. Jumlah Bapak yang membaca Alkitab setiap hari. Tapi ini kan habis baca Jumlah Bapak yang bangun pagi setiap hari. Jumlah Bapak yang belajar sekolah sahabat setiap hari. malam terunda kira apa tahu Jumlah Bapak yang belajar sekolah sahabat. Jumlah Bapak yang hadir di kebaktian Rabu malam. betul. Jumlah Bapak yang terlibat dalam penginjilan PP, KPA, membagi buku, traktat, kursus Alkitab Tafius, dan lain-lain. Jumlah Bapak yang melakukan peralatan pemeliharaan. Jumlah Bapak yang melakukan doa 771, 752, dan doa subuh. Jumlah Bapak yang terlibat mengadakan kegiatan kelompok kecil. Terima kasih atas waktunya, selamat sore. Saya biar di bawah saya. Baik, terima kasih. Cek. Shalom, selamat hari Sabat. Terima kasih oleh karena umat-umat Tuhan di Jemaat Padang Sidin-Tuan boleh tetap setia di dalam menjalani kehidupan ini. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan mempercayakan kita sebagai sekelompok umat dari sekian banyak manusia yang tetap setia kepada misi yang Tuhan sudah embankan di dunia ini. Waktu akan silih berganti. Coba kalau kita lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, zaman boleh berubah dari waktu ke waktu, tetapi selalu ada apa? Selalu ada umat-umat yang Tuhan percayakan untuk membuat obor kebenaran itu tetap terus menyala. Itu sebabnya bila mana masuk ke dalam gereja, tadi saya melihat spanduk di depan, bersatu untuk misi. Makna bersatu tentu kita sudah sangat pahami ini, karena ini salah satu dari Pancasila yang ada di negara kita, yaitu persatuan. Jadi kalau berbicara bersatu, berbicara persatuan, kita sudah sangat memahami bagaimana penjabaran dari kata bersatu ini. Namun yang berikutnya, bagaimana dengan misi? Kita bersatu untuk misi.
Kita harus tahu apa misi gereja kita. Ada yang tahu apa misi gereja kita? Ya? Penginjilan. Ada lagi yang lain? Menjadikan murid. Ya. Saya lihat di depan sini, ternyata di hadapan saya ada tergantung misi gereja ini. Berarti setiap kita masuk ke gereja ini paling tidak kita membaca ini. Inilah misi gereja kita. Apa misi gereja? Ada 3, untuk memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus. Terima kasih Pak, penginjilan. Makanya kenapa gereja kita selalu berbicara tentang jiwa, jiwa, dan jiwa. Yang kedua apa? Setelah memanggil semua orang menjadi murid, kita mengabarkan apa yang mau kita kabarkan. Kabar keselamatan, kabar Injil kekal. Secara spesifik yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12 yang kita sebut sebagai pekabaran 3 malaikat, Injil kekal. Ini yang mau kita sampaikan, ini yang mau kita kabarkan. Dan yang ketiga, untuk mempersiapkan dunia ini bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini misi gereja kita. Untuk itu kita perlu bersatu untuk menjalankan misi ini. Tidak bisa hanya Padang Sidempuan saja yang menjalankan misi ini. Tidak bisa hanya daerah Sumatera kawasan tengah. Tidak bisa hanya Uni Indonesia kawasan barat. Tetapi kita harus bergerak secara bersama-sama. Di mana gereja Masih Advent hari ke-7 Tuhan sudah percayakan. Di mana ini menjadi organisasi yang diorganisir untuk hadir di tengah-tengah dunia. Perkara yang tidak mudah. Kenapa perkara tidak mudah? Ini yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini. Kita sudah pelajari sepanjang pekan ini, dan sahabat ini kita coba akan satukan. Yaitu berbicara tentang kemunduran. Kalau kita mau maju, ada kalanya juga tidak bisa kita elak yang namanya apa? Mundur. Ya, kalau mengendarai kendaraan nggak bisa juga dimulai dengan maju. Terkadang harus mundur dulu baru bisa maju dengan lapang dan leluasa. Inilah siklus kehidupan manusia. Tidak ada satupun kita di dalam gereja ini, bahkan saya sendiri, bahkan mungkin Pak Pendeta sendiri, yang akan memastikan bahwa tidak pernah mengalami yang namanya kemunduran. Kenapa? Roma 6 ayat 23 katakan apa? Upah dosa adalah maut. Kemunduran ini adalah suatu kenyataan yang akan kita alami. Bagi anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, yang mungkin sudah belajar dengan giat di rumah, bahkan sebelum ujian, jauh sebelum ujian sudah belajar. Tapi pada saat ujian, ternyata apa? Ternyata bagaimana? Sudah bagi rapor? Belum. Setelah melihat hasilnya, aduh, padahal saya sudah semua saya pelajari. Ya, sekarang kurikulum di pemerintahan kita di dunia pendidikan, perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini sekarang ada yang disebut dengan TKA. Siapa yang baru-baru melewati TKA? Bagaimana hasilnya? Tunduk malu. Ya. TKA adalah tes kemampuan akademik. Ini evaluasi. Waktu dievaluasi, kenapa ya? Padahal saya sudah belajar dengan dia. Dan penulis pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan kita, ada beberapa hal, situasi yang menyebabkan kemunduran iman itu terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita sudah pelajari pasti dari hari ke hari. Kita melihat dari tokoh Alkitab, bahkan Ayub, tokoh yang terkenal tentang kesetiaan. Kita melihat tentang siapa lagi? Murid-murid. Bagaimana mereka merasa khawatir pada waktu badai yang datang menimpa mereka. Dan yang lebih menariknya, kekhawatiran mereka itu muncul pada saat Yesus pun ada bersama-sama mereka di perahu yang sama, di tempat yang sama.
Ini menarik nih. Ya, kalau sekarang kita percaya kepada Yesus melalui apa? Melalui iman. Iman itu kita tidak lihat, ini lebih luar biasa daripada situasi yang dihadapi murid-murid pada waktu itu. Jadi wajarlah kita akan mengalami yang namanya kemunduran. Situasi ekonomi, sekarang dolar sudah sampai di tingkat 18.000. Bahkan sekarang pemerintah sudah jelas mengeluarkan keputusan bahwa harga bahan bakar untuk tipe Pertamax 92 dari 12.000 ke 17.000. Bahkan kalau lihat informasi di media kemarin, mahasiswa sudah turun ke mana? Mahasiswa sudah turun ke jalan. Mereka akan katakan ini adalah reformasi jilid 2. Jilid yang pertama kapan? 98 pada waktu mahasiswa menurunkan siapa? Presiden pada waktu itu. Ini seperti sebuah warning. Ada 5 tuntutan mahasiswa yang disampaikan di jalan kemarin. Ini belum ada, dari tuntutan itu belum ada pemakzulan presiden, belum ada penurunan presiden. Hanya dituntut mahasiswa apa? Presiden meminta maaf dan mengakui kesalahan. Hanya itu yang diminta mahasiswa. Ya, kita akan lihat, ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaan, bagaimana kita menyikapi situasi ini? Ya bahkan secara ekstrim saya mau katakan, ya ini fakta yang harus kita nyatakan walaupun ada anak-anak kita di sini. Bagaimana dengan gereja kita? Apakah degradasi itu juga dialami oleh gereja kita sekarang ini? Atau lingkaran yang lebih dekat lagi di dalam hidup kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah keluarga kita juga sekarang sedang mengalami kemunduran di dalam hal kerohanian? Ini adalah situasi yang fakta yang harus kita sadari sebelum kita masuk lebih dalam kepada pelajaran kita sepanjang pekan ini. Ayat hafalannya di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ayat ini mengatakan, kalau kesengsaraan itu membuat kita menjadi mundur, tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Justru kesengsaraan itu harus membuat kita apa? Bermegah. Kalau bermegah itu maksudnya apa? Bergembira. Bermegah itu berarti apa? Bangga. Ini memang kadang ayat Alkitab ini sulit untuk kita terima secara pemikiran logika manusia. Bagaimana saya mau bergembira pada saat saya mengalami apa? Kemalangan, mengalami kemunduran. Ya minta maaf Ibu Pendeta, saya tidak tahu apa yang Ibu Pendeta rasakan sekarang ini. Pada saat saya melihat Ibu Pendeta masuk ke gereja, ini bukan hal yang biasa bagi Ibu Pendeta. Ini bukan hal yang diterima. Begitu Ibu Pendeta. Biasa jalan tidak ada halangan, bebas tanpa hambatan. Tapi sekarang ini fakta di dalam kehidupan. Sekarang bagaimana saya mau bermegah pada saat saya mengalami apa? Ketidaknyamanan. Lalu kita lanjutkan ayat ini. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lalu apa lagi? Dari ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Setelah pengharapan itu ada, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya pikir sudah selesai pelajaran sekolah sahabat ini. Ya karena sudah jelas kan? Apalagi yang mau kita argumentasikan? Hanya memang yang sulit bagi kita untuk
Untuk apa? Untuk melaksanakannya. Ini yang sulit. Bapak Ibu tidak tahu apa yang menjadi beban pemikiran saya sekarang ini. Apa yang menjadi kesusahan. Bahkan istri saya sendiri pun kalau saya nggak sampaikan apa yang menjadi kesusahan saya, dia tidak akan tahu. Walaupun dia teman tidur saya. Tetapi Tuhan tahu itu. Ingat, setan tidak tahu apa yang keluar dari dalam mulut kita. Setan tahu apa yang keluar dari dalam mulut kita, tapi dia tidak tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Itu makanya kalau kesal sama orang, lebih bagus jangan diucapkan. Lebih bagus ucapkan itu di dalam hati. Tapi jangan lupa, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi dikatakan apa? Kasih karunia Allah melalui dicurahkannya Roh Kudus. Itu makanya selalu kita meminta di dalam doa kita, berikanlah kepada kami apa? Roh Kudus-Mu. Di dalam setiap kesempatan, bahkan di dalam doa-doa pribadi kita, pasti kita meminta. Bahkan terkadang tanpa kita sadari, itu terucap secara otomatis. Karena memang kebutuhan kita yang terbesar di dalam situasi ini adalah Roh Kudus. Bagaimana kita bisa tetap berpengharapan? Itu bisa terjadi kalau Roh Kudus masih tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Kalau begitu, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Situasi ekonomi yang terjadi sekarang ini, beberapa minggu yang lalu, waktu kami berada melayani di Jemaat Padang, seorang anggota jemaat mengatakan, bagaimana Pak, menurut Bapak perekonomian negara kita sekarang ini? Kalau ditanya ahli-ahli ekonom juga akan banyak pemikiran dan ide dan lain sebagainya. Apakah memang kita akan kembali tiba pada krisis perekonomian? Kalaupun seandainya itu terjadi, bagaimana respon di dalam kehidupan kerohanian kita? Kalau seandainya pun perang antara terjadi perang di Iran dengan Israel. Ini sebenarnya sudah terjadi untuk waktu yang cukup lama, bukan hal yang asing lagi bagi kita, perang Teluk sana. Dan bahkan kalau kita kembali kepada firman Tuhan, peperangan itu justru harus terjadi karena itulah yang akan apa? Menggenapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau begitu apa lagi kita khawatirkan? Terkadang saya sama istri juga suka berargumen atau berbeda pendapat seperti itu. Kalau dilihat saya seperti tidak ada tekanan hidup, Pak Pendeta, dia sudah mulai komplain. Kok bisa kau tidur dengan nyenyak? Padahal belum ada jalan keluar untuk sesuatu yang sedang kita hadapi. Jadi dua anak kami ini sekolah di sekolah kita di Purwodadi. Jadi kami punya aturan pengerja, anak-anak yang tidak bersekolah walaupun di sekolah Advent, tapi tidak di wilayah Sumatera Tengah, maka mereka tidak akan mendapatkan bantuan pendidikan. Istri saya selalu bilang, jadi bagaimana? Lalu saya bilang, kalau sudah begitu aturannya, apa yang mau kita lakukan? Berarti pilihan itu ada konsekuensinya. Dan di balik semua pilihan kita masing-masing, tentu ada alasan kenapa kita melakukan pilihan itu. Saya berpikir selagi itu tidak menyalahkan doktrin, selagi itu tidak menyalahkan kebenaran, dan pilihan kita itu tidak sesuai, ya sudah jalankan.
tidak sesuai maksudnya dengan aturan yang ada. Tapi harus bisa terima apa? Konsekuensi. Berarti 100% harus dibiayai sendiri. Bila mana ini kemarin mereka baru ujian. Ya, kalau di sekolah itu kalau ujian